kasih Bapak atas waktunya. Saya Firly Adinata, sarjana pendidikan, calon guru tunggal angkatan 5. Pada saat ini saya akan mewawancari Bapak terkait dengan tugas dari guru penggerak. Mungkin langsung saja ya Bapak ya. Gini Pak, ini materi tentang dilema etika dan bujuk moral Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Pak? Baik, terima kasih Pak Firly atas pertanyaan dan kunjungannya. Benar sekali bahwasanya di dalam sekolah kita ini kadang terjadi kasus-kasus dilema etika, di mana kita kan punya visi misi yang harus kita tuju, yang kita harus capai di dalam sekolah ini. Itu dalam tujuan tersebut banyak sekali benturan-benturan kepentingan dan dilema-dilema dalam menyelesaikannya. Untuk itu kadang kita harus bijaksana dalam pengelolaan. Baik Pak. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, untuk hal tersebut tentu di dalam menyelesaikan kasus ini kita harus bermusyawarah tentunya, melihat lalu menganalisa apa-apa yang menjadi kasus tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan tentu akan menjadi tepat dan akurat, tidak merugikan salah satu pihak. Contoh misalnya dalam satu kasus bisa kita ambil kebijakan tentang kehadiran guru efektif mengajar di sekolah, di mana peraturan di sekolah kita ada waktu mengajar 7.15. Ada sebagian guru kita yang domisilinya mungkin jauh di luar kota, sehingga ini terjadi dilema antara efektivitas belajar yang kita terapkan di sekolah dengan kehadiran guru tersebut. Hingga ini akan kita selesaikan dengan sebaiknya. Baik Pak. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau langkah-langkah yang biasa kami lakukan, tentu yang pertama kami mengenali dulu kasus tersebut berupa nilai-nilai yang bertentangan itu seperti apa, lalu tentu siapa yang terkait atas kebijakan-kebijakan tersebut, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terkait dengan kasus-kasus yang kita hadapi. Sehingga demikian baru kita uji dan kita analisa seperti apa nanti solusi yang harus kita ambil dalam mencapai tujuan sekolah ini. Terus hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu yang saya rasakan adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan itu tadi. Jadi bila ada tujuan ataupun visi misi yang ingin dicapai, lalu ada semacam dilema etika dari permasalahan tersebut, maka saya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan itu. Misalnya guru ataupun tenaga tata usaha, masyarakat atau komite seperti itu dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Tetap komunikasi Pak ya. Betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tentu dalam mengambil kebijakan itu banyak sekali tantangannya. Tentu yang saya rasakan saat ini adalah tantangan itu bila kebijakan yang sudah kita ambil itu menjadi suatu ketetapan, lalu ketetapan yang sudah disepakati tadi tidak diindahkan atau diabaikan lah, bila bisa kita katakan begitu, oleh sebagian guru misalnya atau tenaga pendidikan atau yang menjadi sasaran kebijakan kita itu, sehingga
kebijakan yang sudah kita ambil tadi tidak berjalan dengan baik. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pada umumnya sebagian besar saya mempunyai jadwal, mempunyai rencana dan seperti itu. Kecuali untuk kasus-kasus yang eksidental. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus secara itu saya mempunyai jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dari mengumpulkan data, apa-apa yang harus dicari, lalu menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan tadi, lalu bermusyawarah mungkin dengan guru yang terkait atau yang terkait seperti itu, lalu menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. Tapi itu berprogram atau berkala seperti itu. Baik, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu dalam bekerja di satu lembaga seperti unit sekolah seperti ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saya dibantu oleh wakil-wakil kepala sekolah yang bidang-bidang tertentu, tentu komite sekolah sebagai pihak perkanan kita, wali murid, lalu stakeholder seperti dinas pendidikan ataupun pemerintahan daerah kita sini. Termasuk yang paling utama adalah rekan-rekan kawan guru kita dan sejawat. Pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, tentu menurut saya Pak Firly pelajaran yang paling dapat diambil dari kasus-kasus dilema etika ini di sekolah itu adalah sikap yang bijaksana. Saya pikir adalah sikap yang bijaksana. Kita harus bersikap bijaksana, berhati-hati di dalam memutuskan, karena bijaksana dan hati-hati ini adalah pokok saya rasa yang harus kita utamakan agar keputusan dan kebijakan yang kita ambil itu dapat berdampak baik bagi seluruh warga sekolah di sini. Baik Bapak, terima kasih Bapak, dari pengalaman Bapak menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Firly untuk mewawancarai tugas dari CGP Angkatan 5, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa Ibu jawab nanti ya. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dudukan moral, Bu? Untuk mengetahui itu, mengidentifikasinya, saya yang pasti informasi dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas dan BP. Nah, ini untuk mendapatkan informasi ini kami ada rapat rutin setiap Senin itu, habis upacara sekitar 15 menit untuk membicarakan permasalahan siswa. Jadi ada waktu khusus Bu ya? Ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Misalnya? Ada guru misalnya dia datang terlambat karena dia banyak bocor, tapi di satu sisi ada peraturan bahwa guru tidak boleh terlambat, Bu, kayak gitu. Kalau hal yang seperti itu ya kita kan harus mengutamakan ya rasa. Itu kan hal yang tidak disengaja, Pak, apalagi motor rusak itu namanya halangan. Kalau halangan itu bagi saya maklumi ya. Kalau yang sifatnya halangan bukan kehendak guru itu ya nggak ada permasalahan.
Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ini untuk siswa atau untuk guru? Boleh siswa, boleh guru, Bu. Iya. Kalau dari siswa, langkah-langkah yang diambil itu biasanya itu tadi kita musyawarah dengan guru-guru dulu. Sudah itu kita kaji penyebab permasalahan ini apa, dan kita cari latar belakang anak kalau ini terhadap siswa. Latar belakang siswa ini dari keluarga, bagaimana dari keluarganya itu kita identifikasi dari sana. Terus langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK? Pertama, saya kalau langkah-langkahnya saya lebih cenderung pertama sekali saya minta guru mata pelajaran, kalau ini pada guru mata pelajaran yang ngatasinya. Kalau terkendala lanjut ke wali kelas, nanti bersama-sama dengan wali kelas melakukan pendekatan dengan anak yang bersangkutan. Masih juga terkendala, nanti kita dengan BP kita masukkan dia ke spesialisnya lah. Nah, nanti kalau belum bisa, BP nanti berkolaborasi dengan wakil kesiswaan. Nah, terakhir nanti saya akan bantu. Dari mulai dari bawah dulu, Bu, ya. Iya. Jadi kasus nggak langsung ke atas, Bu, ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya ya keluarga. Kita melakukan pendekatan terhadap anak dengan cara begini di sekolah yang menurut kita bisa membantu siswa untuk ke arah membantu dia untuk ke arah yang lebih baik, tapi kadang-kadang sudah kembali ke orang tua, hal yang bersangkutan tidak terlaksana, dibebaskan oleh orang tua misalnya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau Ibu tadi dari awal tadi sudah bilang kalau untuk ada kasus-kasus kalau saya punya jadwal khusus itu tidak, tapi yang pasti setiap Senin itu kita pasti ada rapat, ada kendala apa yang dihadapi oleh guru-guru. Kalau itu berat harus saya tangani, ya di saat itu nanti setelah hasil rapat saya yang menanganinya. Tapi kalau misalnya saya punya jadwal khusus ini hari ini harus nangani ini itu tidak. Jadi sifatnya setiap Senin itu ada terkendala yang harus butuh bantuan saya tangani langsung. Oh, jadi kalau misal ada kasus per kasus per hari itu juga, Bu, ya? Ya. Kalau memang untuk jadwal per hari, kalau misalnya hari Senin itu jadwal untuk penyelesaian kasus-kasus anak yang nggak masuk, itu nggak ada, Bu, ya? Baik, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktornya adalah bantuan dari guru-guru atau kerjasama dari guru-guru tadi kita musyawarahkan dari awal, dari guru mata pelajaran, dari guru wali kelasnya, dari BP-nya, nanti kita musyawarahkan masukan dari semua guru, nanti baru kita bisa ambil keputusan. Jadi peran dari guru BK dan wakil itu penting, Bu, ya? Ya, sangat penting. Terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu pengambilan keputusan di dilema etika? Yang paling pengalaman Ibu lihat siswa itu kita butuh pendekatan. Jadi kerja itu harus dari hati. Jadi nama itu kita, niat kita terhadap perubahan sikap tadi, nama etika tadi harus benar-benar ikhlas. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pendekatan kita itu memang kita harus bawakan bahwa siswa itu adalah anak kita. Jadi biar bisa menyentuh untuk perubahan. Baik, Bu, sangat banyak sekali pengalaman yang Ibu sampaikan menjadi pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Ya.